Ya, tiga nama sudah dikantongi Bapak Presiden Joko Widodo hasil dari musrah kemarin dan kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber ya. Ini sudah ada Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik yang sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi Bang Pangi, sehat Bang? Pagi Mbak Rati, Bang Bayu, saya masih Pang aja panggil Om. Oh, supaya gampang. siap Mas. Kemudian juga ada Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik. Selamat pagi Prof. Karim, Assalamualaikum. Selamat pagi, Rati, Bayu, Bang Sarwi. Iya, pagi Prof. Oke, saya mau ke Bang Pangi dulu, Prof. Mas Pangi, kalau melihat ini kemarin sudah ada tiga nama yang keluar dari hasil musrah, tapi banyak masyarakat yang agak bingung. Sebenarnya apa makna tiga nama ini? Karena PDIP juga sudah ada nama Ganjar Pranowo, di mana Bapak Presiden kan juga memang diusung oleh Partai PDIP begitu. Apakah ini kegalauan hati Pak Presiden juga terlihat dari relawannya yang ternyata tidak hanya mengusung satu nama begitu? Iya, sebetulnya kan kalau pesannya, kalau kita lihat dari gerak-gerik, kode atau bahasa tubuh Pak Jokowi, itu kan betul-betul begitu diumumkan Ganjar oleh PDIP kan Pak Jokowi langsung dari Solo ke Jakarta. Itu artinya kan bagaimana Pak Jokowi memang ini adalah selera nuansa kebatinan beliau selama ini, ya intensitas endorse-nya mepet banget dengan Mas Ganjarnya. Jadi kemungkinan akan keluar Pak Prabowo dari musrah itu akan dipilih Pak Prabowo atau apalagi Erlangga menurut saya makin jauh gitu. Jadi sebetulnya Bang Bayu, Mbak Rati, soal capres ini menurut saya tidak ada kejutan lagi. Daya kejutnya nggak ada. Walaupun sebelumnya Jokowi juga sempat mengendorse beberapa kali nama Prabowo begitu ya sebelum keluar. Tentu mereka mengendorse Pak Prabowo, Erik, Ganjar dan seterusnya. Tapi untuk cawapres bolehlah gitu. Kalau mungkin ada bisik-bisik agar memang Pak Jokowi memang tidak punya veto player, tidak kingmaker, tapi kan mengkalkulasi, menghitung ulang secara cermat pilihan yang tepat yang disampaikan 3 poin oleh Pak Jokowi di musrah ini kan penting. Jadi maksudnya merawat demokrasi di akar rumput berarti kan presiden yang lahir dari kehendak rakyat, bukan dari elit kan gitu. Yang kedua adalah presiden yang berani mengambil keputusan, misalnya berani ke depannya, termasuk mereka mengatakan Indonesia akan maju 13 tahun ke depan kalau benar milih pemimpinnya. Ini kan kode-kode seperti itu. Termasuk kan bahasa beliau pemimpin yang perhatian, dekat dan mencintai rakyat. Karena dia bilang kan kalau sering di istana harusnya kan presiden itu memang tidak hanya di istana dan tanda tangan. Betul. Itu kan menunjukkan lebih banyak kode itu ke siapa sebetulnya, apakah ke Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar atau ke Pak Erlangga. Nah itu kita sebetulnya sudah bisa memahami bahwa Pak Jokowi dengan relawan, menurut saya untuk capres itu nggak ada rahasia lagi. Tapi untuk cawapres mungkin itu yang sedang dicari, betul-betul dikalkulasi secara matang karena cawapres adalah kunci. Salah menggandeng cawapres menjadi masalah. Itu yang pertama, Bang Bayu, Mbak. Boleh nggak gantian, Bang Ipang ya? Saya mau ke Prof. Karim. Prof, kalau tadi Bang Pangi menyebutkan tidak akan ada kejutan terutama dari soal capres gitu ya. Kalau Prof melihat masih ada relevansi nggak sih kemarin Pak Jokowi mendapatkan 3 nama dari relawan dan ketiga nama ini kan yang suka digadang-gadang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Masih ada relevansinya nggak sih Prof soal capres ini? Soal relevansi kan dijawab oleh Presiden sendiri ya, yang dia katakan bahwa dia akan berdiskusi kuat kepada partai-partai yang saat ini koalisinya juga belum begitu beres gitu ya, belum tuntas. Nah, jadi menurut saya ini relevan. Bahwa kemudian muncul 3 nama, padahal PDIP yang notabene Jokowi adalah petugas partai yang dinaikkan mandatnya menjadi presiden oleh PDIP sudah mengusulkan Ganjar Pranowo, ini tetap relevan. Karena kita melihat bahwa presiden sendiri, Jokowi sendiri kan masih berfungsi untuk mendorong, membangun koalisi besar yang dimotori oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN. Jadi menurut saya kemunculan 3 nama ini bisa diakomodir oleh 2 jalur yang berbeda. Ganjar melalui PDIP dan Prabowo Subianto melalui koalisi besar. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena kalau saya menyimak 26 menit 0 detik 06 detik pidato Jokowi ini dengan menyebutkan karakter personal mulai dari tepat sampai kepada mengerti apa yang dikehendaki rakyat. Kemudian kompetensi manajerial gitu ya, yang harus berani turun, tidak duduk di istana dan tanda tangan saja, sampai kepada komitmen moral anti korupsi dan merawat demokrasi dan menjadi nakoda yang berani, tidak mudah tunduk dan ampun, itu tidak mengarah pada seseorang dari 1 dari 3 itu.
Sebab menurut saya itu karakter-karakter generik, dan kalau kita melihat proses musrah ini, karakter-karakter itu ada pada poin 2. Sebab setahu saya, kebetulan hadir menjadi narasumber di musrah pertama di Bandung, Agustus. Musrah meliputi 3 tahap. Tahap pertama itu di mana peserta memilih isu-isu strategis yang menurut mereka paling penting dan harus ditangani 5 tahun ke depan. Fase kedua adalah memilih karakteristik pemimpin yang dikehendaki dan dinilai sanggup mengatasi isu yang pertama. Dan pemilihan ketiga itu memunculkan nama orang-orang. Jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh ketua itu adalah